Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses bagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal ulangan sumatif fisika tentang gelombang. Semoga soal-soal yang kita berikan dalam video ini dapat bermanfaat, dapat membantu teman-teman untuk menyelesaikan soal-soal sumatif fisika khususnya tentang gelombang. Oke, sekarang kita mulai ke bentuk soalnya ya. Silakan disimak sampai dengan selesai. Siapkan juga alat tulis dan kertas coretannya. Kita kerjakan sama-sama dan kita cocokkan jawabannya. Soal nomor 1. Sebuah gelombang yang merambat pada tali memenuhi persamaan Y sama dengan 6 sin 0,02 px tambah 4 pt dengan Y dan X dalam sentimeter serta T dalam sekon. Maka dari keempat pernyataan ini kita akan buktikan benar atau tidaknya ya. Dari soal diketahui persamaan gelombangnya Y sama dengan 6 sin 0,02 px tambah 4 pt. Nah ini kita arahkan ke persamaan umum gelombang yaitu Y sama dengan A sin Kx tambah omega T. Sampai sini jelas teman-teman ya. Kemudian untuk pernyataan yang pertama, amplitudo gelombangnya adalah 6 cm. Jadi amplitudonya itu adalah yang ini ya, 6 ya. Satuannya cm, 6 cm. Maka pernyataan pertamanya benar. Nah, karena pilihan jawabannya dalam bentuk 1, 2, 3, 1, 3, 2, 4, 4 dan benar semua, maka konsekuensinya jika pernyataan pertama benar, pernyataan 3 juga benar. Jelas ya? Selanjutnya untuk pernyataan yang kedua, panjang gelombangnya sama dengan 2pi per K. K-nya kita perhatikan koefisien dari X, yaitu 0,02pi. Sama dengan 2pi per 0,02pi sama dengan 100 cm atau 1 meter. Nah, di sini pernyataan keduanya sama, 1 meter berarti benar. Untuk pernyataan 3 ini kita buktikan benarnya ya. Frekuensi F sama dengan omega per 2pi. Omeganya 4pi. 4pi per 2pi sama dengan 2 Hz. Terbukti benar. Selanjutnya untuk pernyataan yang keempat, perjalanan gelombang adalah ke arah sumbu X positif. Sedangkan di sini persamaannya tanda positif, artinya merambat ke arah sumbu X negatif. Jadi pernyataan 4 ini salah ya. Pernyataan 1, 2, 3 benar, jawabannya A. Lanjut soal yang kedua. Gambar di bawah ini menyatakan perempatan gelombang tali. Jika periode gelombang 2 sekon, maka persamaan gelombangnya adalah. Oke, yang pertama kita tulis dulu persamaan gelombangnya yaitu Y sama dengan A sin omega T min Kx. Di sini kita gunakan tanda min karena arah rampat gelombangnya ke kanan. Kemudian kita cari nilai omega dan K. Untuk omega sama dengan 2pi per T ya. T-nya periode dari soal diketahui 2 sekon. Sama dengan 2pi per 2 sama dengan pi radian sekon pangkat min 1. Berikutnya kita cari nilai K, bilangan gelombangnya, yaitu K sama dengan 2pi per lambda. Untuk lambda panjang gelombang ini dapat kita cari, yaitu jarak 1 bukit 1 lembah. Jadi dari sini ke sini. Dan hati-hati kita harus perhatikan ini, X-nya ini berarti panjang lintasannya dalam satuan meter ya. Biasanya juga dalam satuan waktu detik. Tapi ini satuannya dalam meter, berarti panjang lintasannya. Sehingga panjang gelombangnya dari sini ke sini yaitu 4 meter ya. Sama dengan 2pi per 4 sama dengan 0,5 pi meter pangkat min 1. Sedangkan untuk amplitudonya 0,5 meter. Jadi persamaan gelombangnya Y sama dengan 0,5 sin pi T min 0,5 pi X. Dari pilihan jawaban yang ada, nah pi-nya kita keluarkan dari kurung ya, sama dengan 0,5 sin pi dalam kurung T min 0,5 X. Dan jawaban yang benar adalah B. Jelas ya? Lanjut soal yang ketiga. Suatu gelombang tali yang berbentuk fungsi sinus merambat sepanjang sumbu X positif dengan amplitudo 15 cm, panjang gelombang 40 cm, dan frekuensi 8 Hz. Posisi vertikal tali di titik X sama dengan 0, pada saat T sama dengan 0 juga 15 cm. Sudut fase awal gelombang tersebut dalam radian adalah. Oke, kita tulis dulu persamaan umum gelombangnya, yaitu merambat ke sumbu X positif. Jadi Y sama dengan A sin omega T min Kx. Kemudian ditanya sudut fase awal gelombang. Berarti persamaan ini kita rubah, kita tambah dengan sin 0 ya.
yaitu Y sama dengan A sin omega T min Kx tambah sin 0. Ini merupakan fase awalnya. Terus kita ganti omeganya dengan 2πf dan K-nya 2pi per lambda. Selanjutnya kita masukkan nilainya untuk posisi Y ya. Pada saat T sama dengan 0, X sama dengan 0, yaitu 15 cm. Amplitudenya juga sama, 15. Jadi 15 sama dengan 15 kali sin, kemudian 2pi kali 8 kali 0, min 2pi per lambda kali 0 tambah sin 0. Selanjutnya 15 bisa coret jadi 1 ya. Sama dengan ini jadi 0, 0. Berarti tinggal sin 0. Nah, ini artinya sin berapa yang hasilnya 1. Berarti sin 90 derajat atau pi per 2. Maka sudut fase awalnya yaitu sin 0 sama dengan pi per 2 dan jawabannya A. Jelas ya? Lanjut soal yang keempat. Sebuah gelombang pada tali memiliki persamaan simpangan sebagai berikut. Y sama dengan 0,12 sin 10 pi X per 3 cos 5 pi T. Y dan X dalam meter, T dalam detik. Pernyataan berikut yang benar adalah. Oke, langkah pertama kita tulis dulu persamaan gelombang stasionernya sesuai dengan persamaan ini ya. Di mana sinnya ini dalam X, cosnya dalam T. Jadi Y sama dengan 2A sin Kx cos omega T. Kita perhatikan teman-teman kalau sinnya ini dalam X, cosnya dalam T, maka ini merupakan gelombang tetap yang dihasilkan ujung terikat ya. Nah, dari pernyataan pertama ini gelombang tersebut merupakan gelombang tegak yang dihasilkan ujung tali tetap. Berarti benar ya. Pernyataan pertama benar karena pilihannya bentuk 1 2 3 ya, 1 3 2 4 4 dan semua benar, maka implikasinya pernyataan 3 ini juga benar. Berikutnya untuk pernyataan 2, cepat rampat gelombang yaitu V sama omega per K. Omeganya ini ya yang pasangannya dengan T ini 5pi. Kemudian K-nya pasangan dengan X yaitu 10pi per 3. 5pi per 10pi per 3 hasilnya sama dengan 1,5 meter per detik. Nah, pernyataan 2 benar ya. Untuk pernyataan 3 ini kita buktikan. Amplitudo superposisinya yaitu 0,12 ya sin 10 per 3 pi X. X-nya kita ganti dengan 75 cm atau 0,75 meter. Dan hasil kalinya 0,75 dikali 10, 7,5. Dibagi 3, 2,5 pi. Sin 2,5 pi. Nah, untuk diperhatikan teman-teman, kalau sinnya dalam bentuk pecahan setengah ya, setengah, kemudian juga 3 per 2, atau 1,5, 2,5, 3,5, dan seterusnya, maka hasil sinnya itu adalah 1 ya. Nah, sehingga 1 dikalikan 0,12 sama dengan 0,12 meter. Nah, terbukti kan? Pernyataan 3 0,12 meter. Berikutnya untuk pernyataan yang keempat, simpul kedua dari ujung pantul. Nah, rumusnya X, N tambah 1 sama dengan 2N kali seperempat lambda. Lambdanya kita ganti 2pi per K. Kemudian untuk simpul kedua, artinya N-nya sama dengan 1 ya. Jadi X2 sama dengan 2 kali 1 kali seperempat kali 2pi per 10 per 3pi. Pi sama pi coret, kemudian 2 kali 24 dibagi 4, habis ya sisa 1. Sehingga menyisakan 1 per 10 per 3 atau 3 per 10 sama dengan 0,3 meter. Nah, di sini pernyataan 4, jawabannya 0,4 meter, jadi salah ya. Pernyataan 1, 2, 3 benar, jawabannya A. Lanjut soal yang kelima. Gelombang stasioner dapat terjadi karena superposisi gelombang datang dan gelombang pantul oleh ujung bebas. Titik simpul yang ke-10 berjarak 1,52 meter dari ujung bebasnya. Jika frekuensi gelombang itu 50 Hz, maka cepat rampat gelombangnya adalah. Oke, untuk mencari jarak simpul ke-10 dari ujung bebas, rumusnya X N tambah 1 sama dengan 2 N tambah 1 kali seperempat lambda. Simpul ke-10 artinya N-nya ini sama dengan 9 ya. Jadi X 10 jadinya sama dengan 2 kali 9 tambah 1 kali seperempat lambda.
Simpul ke 10 jaraknya 1,52 meter. 1,52 sama dengan 2 kali 9 18 tambah 1 19 kali 1/4 lambda. Kita kali silang diperoleh lambdanya sama dengan 6,08 per 19. Dan hasilnya 0,32 meter. Jelas ya? Nah, setelah itu kita cari cepat lambat gelombangnya dengan rumus V sama dengan F kali lambda. F frekuensinya 50 Hz, lambdanya 0,32 meter. Sama dengan 50 kali 0,32 dan hasilnya 16 meter per sekon. Dan jawabannya A. Oke, demikian soal dan pembahasan fisika tentang gelombang. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.